Sebelum ceki-ceki ke alur filmnya, sekali lagi kami beritahukan konten ini berisi spoiler. Jangan skip setiap detik ceritanya agar kalian tahu makna dari film ini. Halo. Otomatis dan berkata, mereka bisa keluar dari sana dengan memberikan darah mereka. Rantai-rantai itu pun mulai menarik tubuh mereka ke arah gergaji yang tajam dan siap menyayat tubuh para pemain. Seorang wanita bernama Anna kemudian menggoreskan tangannya ke gergaji dan ia pun terlepas dari ember di kepalanya. Lalu Anna memberitahukan ke yang lain jika mereka harus melukai diri mereka sendiri. Di permainan pertama, 4 orang selamat dan 1 orang kemungkinan terbunuh. Scenes berikutnya ada seorang wanita berkulit hitam eksotis tengah jogging di pagi hari. Kemudian ia berhenti di tengah kerumunan orang-orang yang berkumpul di jembatan. Wanita itu berteriak ketika ia berbalik dan melihat ada mayat tergantung dengan ember di kepalanya. Kemudian mayat itu diperiksa oleh ahli patologi forensik bernama Logan Ersel dan Eleanor Bonneville. Yang sesaat kemudian detektif Halloran dan rekannya bernama Han tiba di sana. Dalam scenes ini siap-siap deh kalian ngilu melihat kepala yang terpotong menjadi 2 saat ember itu dibuka. Mungkin kepala itu kena gergaji ya guys. Tak hanya kepala yang terpotong menjadi 2, namun ada 2 irisan berbentuk puzzle yang ditemukan di leher mayat itu. Di dalamnya ada sebuah memori kecil. Ahli patologi itu pun menariknya keluar dan saat diputar, rupanya memsi itu hanya memberitahukan jika masih ada 4 orang pemain yang tersisa. Di scenes berikutnya, kembali penonton akan disuguhkan dengan permainan level berikutnya. Rantai masih menjerat leher ke-4 pemain itu.
Keempat orang ini mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat saat rantai mulai menarik leher mereka. Kemudian Mitch berhasil mengambil kaset rekaman yang ada di sebelah boneka Billy dan perputaran roda rantai pun berhenti. Rekaman drama permainan nyawa John Kramer pun mulai diputar. Dalam rekaman itu, si John berkata jika salah satu dari mereka harus ada yang disuntik racun. Dalam ketiga suntikan di permainan ini ada penawar, larutan garam, dan asam fluorida. Dalam rekamannya, si John kembali berkata jika salah satu dari mereka ialah seorang penjamret yang telah mencuri dompet seorang wanita yang kemudian meninggal karena penyakit asma. Mereka kemudian menemukan pelaku pencurian itu dan ia adalah Carly. Lalu mereka memaksa Carly untuk menyuntikkan cairan itu saat rantai kembali menarik leher mereka ke langit-langit gedung. Karena Carly tidak mau melakukannya, akhirnya Ryan mencoba menarik Carly dan menyuntikkan ketiga cairan itu ke leher Carly. Lalu rantai terlepas dari leher mereka, namun Carly merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Next level game berikutnya, Ryan masuk ke dalam ruangan yang bertuliskan jangan masuk. Dan kaki Ryan terperosok masuk hingga menembus lantai dengan benang tajam yang siap memotong kakinya. Setelah itu, Anna dan Mitch menemukan rekaman dan mereka berusaha meraihnya. Saat rekaman si John diputar lagi, game berikutnya Ryan harus menarik tuas yang ada di sebelah kakinya agar ia bisa keluar. Malam itu detektif Halloran menemukan seorang mayat wanita dengan wajah hancur di luar gedung. Ahli patologi kembali menemukan puzzle di dalam mayat itu. Ia pun meyakini jika Jigsaw ialah pelaku tunggal dari permainan maut ini. Scenes kembali ke permainan. Di sana, Anna dan Mitch melihat sebuah cahaya lampu dalam sebuah ruangan. Mereka kemudian masuk dan menemukan remote tergantung di atas kepala mereka. Kedua orang ini mencoba meraihnya dan pintu tertutup secara otomatis. Mereka menyalakan TV dan si John kembali mengarahkan instruksi permainan jika mereka ingin keluar dari sana. Rupanya si John ingin Ryan menarik tuas dan mereka berdua pun bisa keluar dari jebakan gandum dan tajamnya mata pisau. Ryan yang sempat ragu memilih antara nyawa kedua temannya atau kakinya yang terpotong. Pada akhirnya Ryan pun meraih tuas itu demi menyelamatkan kedua temannya. Kaki Ryan pun terpotong menjadi 3 bagian. Di satu sisi, Edgar yang masih koma di rumah sakit, tiba-tiba ia menghilang saat tidak ada seorang pun yang berjaga di ruangan itu. Karena meyakini jika Jigsaw masih hidup, detektif Halloran pun memerintahkan agar kuburan si John ini digali. Polisi yang membuka peti mati lalu menemukan mayat Edgar di sana. Scenes beralih ke sebuah bar. Di sana, Logan bertemu dengan Eleanor. Di sana ia mengatakan jika ia tidak percaya dengan Halloran. Rupanya yang menembak Edgar di awal scenes film ini ialah Eleanor. Kemudian Eleanor mengajak Logan ke studio game Jigsaw. Wanita ini tertarik dengan karya-karya jebakannya ini, namun ia takut akan menyeretnya ke kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Han yang diam-diam mengambil foto Logan dan Eleanor dan berniat akan memberikan foto itu ke Halloran. Tapi Logan justru meyakinkan Han jika Halloran ialah dalang di balik semua ini. Scenes kembali ke gedung permainan. Mitch yang ditarik dan perlahan diturunkan dengan sebuah mesin dengan mekanisme yang siap meleburkan tulang dan kulitnya. Dalam rekaman berikutnya, si John berkata jika Mitch pernah menjual sebuah motor pada seorang anak laki-laki dengan rem blong. Dan Mitch membiarkannya hingga mengakibatkan anak laki-laki itu tewas dalam kecelakaan. Rupanya anak laki-laki itu ialah keponakannya si John ini, guys. Saat Mitch diturunkan, Anna mencoba menghentikan mesin dengan menyumpatkan besi ke roda yang tengah berputar dengan cepat. Mitch terlihat lega saat mesin itu terhenti. Namun penyangga roda itu patah dan Mitch masuk ke dalam mesin dan keluar dengan tubuh yang hancur.
Anna mencoba melarikan diri melalui pintu yang terbuka, namun sayangnya si John kembali menangkapnya. Anna yang terbangun dari pingsannya dan berada di ruang bawah tanah dengan kaki terikat bersama dengan Ryan. Seorang pria paruh baya berdiri di depan mereka dengan topeng babi, dan saat pria itu membuka topengnya, ia mengaku jika dia adalah si John Kramer, atau biasa kita kenal dengan nama Jigsaw. Di sana, si John mengatakan jika kedua orang itu telah melakukan hal-hal yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Ryan ialah seorang pria ceroboh dalam masa lalu mudanya hingga menyebabkan kematian temannya. Sedangkan Anna ialah tetangga dari John yang ternyata telah mencekik bayinya. Namun ia menyalahkan suaminya yang telah mengakibatkan bayi mereka meninggal. Suaminya depresi kemudian bunuh diri karena rasa bersalah yang tak ia lakukan. Si John kemudian mengisi 1 peluru dalam senapan yang ada di depan Anna dan Ryan. Ia pun berkata jika kunci mereka keluar ada di dalam peluru itu. Anna yang salah paham dengan penafsiran si John pun akhirnya mengambil senapan dan mengarahkannya ke kepala Ryan. Ryan yang panik dan ketakutan saat pelatup akan ditarik oleh Anna, ia baru ingat jika pelurunya dimasukkan terbalik. Anna bertujuan membunuh Ryan agar ia bisa keluar, tapi justru Anna sendirilah yang terbunuh. Lalu Ryan menemukan 2 kunci gembok yang seharusnya bisa mengeluarkan mereka dari ruangan itu. Namun sayangnya kunci itu telah hancur. Ia pun menangis karena itu berarti Ryan pun akan mati. Eleanor lari dan Logan ditangkap oleh seseorang yang belum diketahui siapa orangnya. Saat Logan dan Halloran terbangun, mereka berada di sebuah ruangan dengan leher terikat sebuah perangkat laser yang siap memotong bagian tubuh mereka. Mereka dihadapkan dengan 2 tombol pilihan yang siap membunuh atau menyelamatkan mereka. Halloran memencet salah satu tombol Logan, dan saat sinar laser mulai menyala, Logan mengakui kesalahannya jika ia adalah seorang dokter yang menukar sinar X John Kramer dengan pasien yang lain, yang berarti kankernya bisa dideteksi lebih awal. Logan akhirnya tewas, dan Halloran yang tadinya ia mengira jika ia akan selamat, justru ia tertarik dan laser pun mulai menyala. Halloran mengakui kesalahannya jika ia telah membiarkan orang yang tidak bersalah mati, namun membiarkan penjahat bebas berkeliaran. Logan rupanya belum mati guys. Ia bangkit dan membuka penutup mayat Anna dan juga Ryan yang telah lama terurai. Logan juga memberitahukan jika ia adalah pemain kelima dan itu terjadi 10 tahun yang lalu. Rupanya mayat yang tergantung di jembatan yang menyerupai Carly dan juga Mitch ialah penjahat lain yang dilepaskan Halloran. Bahkan Halloran pun melepaskan Edgar yang ternyata ia telah membunuh istri Logan. Sedangkan Eleanor pun dibiarkan bebas untuk membangun alibinya. Film ditutup dengan perkataan Logan, "Jika aku berbicara mewakili orang yang telah mati," sebelum ia menutup pintu. I speak for the dead. Mungkin gak sih kalau film Jigsaw ini masih akan hadir dengan drama jebakannya yang mengerikan? Kita tunggu aja ya guys. Gimana nih Rebahaners? Kalian tertarik nonton film ini? Bila ada pandangan lain dari film ini, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya guys. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.